Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses belajar di kursus SEO online atau privat SEO online bareng saya Devriansah. Oke, beda kami dengan e-course yang lain ya. Kalau Anda sudah pernah ikut e-course yang lain, mungkin di e-course yang lain Anda akan diberikan langsung semua materinya. Jadi ketika Anda daftar, selesai mendaftar, Anda akan mendapatkan akses ke semua materi. Nanti kalau Anda bingung ya baru disediakan grup ya untuk tanya jawab. Di kami tidak seperti itu sistemnya, tapi kami memberikan materi secara bertahap. Setiap materi ada tugasnya. Ya di sini bisa dilihat ya ada sekitar 8 materi. Saya membaginya ada 8 materi dari mulai SEO dasar ya sampai ke backlink ya. Teknik link building itu diajarkan semua. Intinya apa yang saya lakukan untuk membuat website kami maupun website klien naik ke halaman 1 Google, itulah yang akan kami ajarkan kepada Anda. Jadi ada 8 materi diberikannya secara bertahap. Nanti ketika Anda buka misalkan materi 1, itu di bawahnya pasti ada tugas. Setiap materi selalu ada tugas. Itu sebagai acuan kami apakah Anda sudah mengerti materinya atau belum. Contoh sederhananya, tadi kan saya sudah katakan ya dibaginya bertahap. Contoh ini ada salah satu, kita simulasi aja. Ini materi 6 ya. Materi 6 ini tentang pembuatan konten yang SEO friendly. Oke, ini saya berikan ke salah satu peserta ya. Oke, materi 6. Nah, isinya seperti ini. Anda bisa akses, nanti Anda akan dapat URL-nya untuk mengakses, kemudian password, ini saya blur ya. Kemudian nanti Anda bisa akses sendiri. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada video-video yang bisa Anda pelajari. Video ini semuanya tentu hanya berkaitan tentang konten SEO. Fokus di konten SEO untuk materi 6. Di materi 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ada 12 video yang kedepannya pun akan bisa jadi saya tambah atau bisa jadi saya ganti videonya. Karena kita kan mengikuti update algoritma Google. Ketika ada update algoritma dan tekniknya saya anggap, oh ini tekniknya sudah tidak relevan, ada teknik barunya lagi, itu videonya akan kami ganti. Atau ada update yang membuat saya harus membuatkan video baru, maka akan saya tambah videonya. Kalau konten ya tentu akan saya tambahkan di materi 6 ini. Kalau tentang backlink nanti saya tambahkannya di materi 7 dan 8. Seperti itu ya. Oke, setelah Anda pelajari ini semua, tentu di bawahnya ada tugasnya. Nah ini tugasnya ya. Buat konten sesuai kata kunci yang sudah kita riset di materi kedua. Boleh di post, page, ataupun halaman produk. Ya, jadi ada tugasnya. Setiap materi tentu tugasnya akan berbeda-beda. Contoh misalkan materi 2 tentang riset keyword. Maka saya akan meminta Anda untuk meriset keyword. Contoh lagi materi pembuatan website. Maka saya akan meminta Anda membuat website. Contohnya seperti itu ya, tapi kalau membuat website tidak wajib karena kita bisa menggunakan website yang ada. Maka di sini Mas Ali membalas email saya nih. Ketika saya berikan materinya di tanggal 11, dia membalas di tanggal 17. Jadi selain tadi tugasnya, ada waktu pengerjaannya. Anda diberikan batas waktu misalkan 5 hari, 1 minggu, tergantung dari materi apa yang sedang Anda pelajari. Itu beda-beda. Contoh misalkan pembuatan konten, kalau tidak salah pembuatan konten ini waktunya 1 minggu. Oke, di sini Mas membalas ya. Ini artikel yang dia buat ya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya akan mengoreksi. Jadi Anda membuat tugasnya, mengumpulkan tugasnya, bukan saya biarkan begitu saja, tidak seperti itu, tapi akan saya koreksi. Dalam hal ini ya, di sini saya akan langsung buatkan videonya nih. Tonton ini ya Mas ya. Saya buatkan video khusus di sini untuk Mas Ali. Nantinya pun saya akan membuatkan video-video koreksi khusus untuk Anda. Video ini saya buatkan hanya jika ya kesalahannya mungkin terlalu banyak atau saya tidak bisa menjelaskan dengan tulisan. Tapi selama saya bisa menjelaskan dengan tulisan, biasanya akan saya tulis. Kalau saya merasa, oh ini perlu video nih biar peserta semakin mengerti, maka saya akan buatkan videonya. Video ini khusus untuk menjelaskan tadi tentang pengerjaan tugas dari Mas Ali. Oke, setelah video perbaikannya saya berikan, kemudian Mas Ali tugasnya adalah memperbaiki sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di video koreksi tadi. Oke, setelah diperbaiki dan saya anggap benar tugasnya, atau kita anggaplah tugas materi 6 ini sudah selesai, saya anggap Anda sudah mengerti tentang materi 6 ini, tentang pembuatan konten, maka baru kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi 7.
Semua materinya seperti itu, materi 1 pun sama, materi 2 sama. Ketika Anda salah, Anda harus perbaiki dulu tugasnya sampai saya anggap Anda benar-benar mengerti, baru kita lanjut ke materi berikutnya. Itulah yang membedakan kami dengan yang lain, dan itu kenapa ya di program kami banyak sekali yang berhasil. Karena kami benar-benar memaintain mereka, kami pastikan mereka mengerti semua materi-materi yang kami berikan, baru boleh lanjut ke materi berikutnya. Beda ketika saya berikan langsung semua materinya, materi SEO dari dasar sampai akhir gitu ya, kemudian Anda kerjakan sendiri, Anda bingung baru tanya. Itu tingkat keberhasilan kecil. Kami pernah seperti itu, tingkat keberhasilan kecil. Dengan proses seperti ini, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Untuk bertanya masalah kalau ada yang tidak dimengerti, Anda bisa langsung japri mentor via WhatsApp kalau Anda ikut kelas privat. Atau kalau Anda ikut kursus SEO online yang reguler, Anda bisa tanya di grup WhatsApp-nya. Ataupun bisa balas email mentornya. Itu terserah, bebas. Balik lagi tadi, kalau misalkan mentor tidak bisa menjelaskan dengan tulisan, maka mentor akan membuatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Google Meet atau Zoom Meeting bisa Anda minta ya kepada saya ketika Anda sudah masuk materi 6. Jadi setelah mengerjakan materi 6, kita mau discuss dengan Zoom Meeting atau Google Meet. Seperti itu ya, jadi boleh. Berapa kali Mas? Sebenarnya sih tidak ada batasan, tapi di sini saya katakan 1 sampai 4 kali, biasanya 1 kali pun sudah cukup. Tapi kalau misalkan memang belum mengerti, ya silakan minta Zoom Meeting lagi, boleh. Karena video ini kami buat benar-benar dipermudah ya, agar Anda tidak pusing, dan kemudian tadi dengan sistemnya Anda kerjakan dulu, kemudian kami koreksi dan Anda perbaiki lagi. Biasanya Anda sudah paham semua materinya tanpa Zoom Meeting. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sampai bertemu di kelas online.